Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tracy Ocha Yulia Sibuya dengan NIM 3213131036. Saya dari kelas H Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir PLP 1 di SMA swasta PAB 8 Saintis. Di presentasi ini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu ada pendahuluan, kemudian identitas sekolah mitra, yang ketiga itu hasil pengamatan atau observasi, yang keempat itu ada lampiran. Nah, bagian pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada pengertian PLP dan tujuan dari PLP. PLP merupakan kepanjangan dari pengenalan lapangan persekolahan, yang berarti proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Seperti yang kita lihat bahwa PLP ini mempunyai 5 tujuan, yaitu pengamatan kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Kemudian ada identitas sekolah mitra dan sumber daya manusia di sekolah. Adapun yang menjadi identitas sekolah yang saya observasi adalah SMA swasta PAB 8 Saintis dengan nomor induk sekolah 300420, kemudian PSN-nya itu 10214148, NSS-nya 304070106116. Kemudian sekolah yang saya observasi ini beralamatkan di Jalan Kali Arayu, Dusun 16, yang didirikan pada tanggal 20 Januari 1989 dengan akreditasi sekarang ini adalah A, kemudian jenis bangunan sekolahnya ini adalah milik sendiri. Kemudian saat ini sekolah ini dipimpin oleh Bapak Awaludin, sarjana pendidikan 52 tahun, dengan wakil-wakil kepala sekolahnya, yaitu ada 4 wakil kepala sekolah dengan jabatan yang berbeda. Yang pertama itu adalah Muhammad Wardianto, SPD, usia 41 tahun, yang menjabat sebagai Wakasek di bidang akademik dan kurikulum. Lalu yang kedua ada Bapak Miswan Ginting, sarjana pendidikan, usia 36 tahun dengan menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Yang ketiga ada Bapak Ahmad Ramadhani, usia 43 tahun yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Yang terakhir atau yang keempat ada Bapak Tony Tebriandi, sarjana pendidikan dengan usia 43 tahun yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas. Kemudian yang termasuk sumber daya manusia di SMA PAB 8 Saintis juga ada guru, staf pegawai, dan siswa. Yang pertama ada guru dan staf pegawai. Diketahui bahwa jumlah guru dan staf pegawai yang ada di SMA swasta PAB 8 Saintis berjumlah 39 orang. Kemudian ada siswa. Jumlah seluruh siswa yang ada di SMA PAB 8 Saintis berjumlah 533 orang siswa, seperti dapat kita lihat dari tabel di sebelah kanan, yaitu pada kelas 10 ada 210 siswa, kelas 11 itu berjumlah 113 siswa, dan kelas 12 itu berjumlah 210 siswa, dan ditotalkan semuanya menjadi 533 siswa. Kemudian SMA swasta PAB 8 Saintis ini memiliki segudang prestasi, yaitu ada Olimpiade Geosfer Unimed 2022, MAN 1 Serdang Bedagai Edukasi Terbaik 8 Sumut, kemudian ada futsal juara 3 Kota Medan, Dolok juara umum 4, Kipas Season 9 juara umum 3 divisi mula, dan yang terakhir ada Marching Band terpilih 4 menjadi atlet kabupaten. Segudang prestasi yang dimiliki sekolah dapat kita lihat dari adanya piala-piala yang tercantum di gambar sebelah kanan. Kemudian ada hasil pengamatan atau hasil observasi. Hasil pengamatan yang pertama adalah karakter umum para peserta didik. Dari hasil observasi atau hasil pengamatan, disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sudah bersikap baik dan sopan kepada guru dan juga kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan PLP 1 di sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis. Selain itu, siswa juga sudah dapat mengenal agamanya dengan baik. Segala kebutuhan dasar terpenuhi, serta sudah berusaha untuk berinteraksi dan peduli kepada sesamanya. Yang kedua, ada struktur organisasi dan tata kerja serta visi dan misi yang ada di sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis.
Terlihat dari tabel bahwa bagian struktur organisasi sekolah itu terlaksana dengan baik dan kondisinya juga sangat baik. Kemudian deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi terlaksana dengan baik. Kemudian adanya visi dan misi di sekolah terlaksana dengan baik. Dan pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat itu terlaksana namun kurang. Untuk uraian atau deskripsi tata kerja SMA swasta PAB 8 Saintis ini dibagi berdasarkan bidang masing-masing dari jabatan guru maupun kepala sekolah. Yang ketiga ada peraturan dan tata tertib di sekolah. Peraturan dan tata tertib ini tidak hanya berlaku untuk siswa namun seluruh masyarakat yang ada di dalam SMA swasta PAB 8 Saintis. Berdasarkan hasil observasi, peraturan dan tata tertib sekolah ini sudah terpampang di depan dinding kelas, sehingga hal ini dijadikan sebagai acuan dalam bertata tertib di kelas. Siswa jadi sering melihat peraturan yang dipajang dan mulai mengetahui atau bahkan dapat melakukan hal sesuai peraturan. Hal ini juga berdampak untuk meminimalisir siswa dengan tindakan yang tidak bermoral. Selain itu, untuk peringatan akan peraturan dan tata tertib sekolah kadang-kadang disampaikan hanya dilakukan di saat-saat tertentu, seperti pada saat amanat pembina upacara atau saat guru menertibkan siswa di lapangan dan di kelas. Berdasarkan hasil wawancara juga yang dilakukan kepada guru pamong, dikatakan bahwa setiap guru baru selalu diberitahukan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, sehingga guru baru tersebut memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan di sekolah berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Selanjutnya ada pengamatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SMA swasta PAB 8 Saintis. Dari hasil observasi didapatkan bahwa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sini itu terjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA swasta PAB 8 Saintis, yaitu seperti paskibra, pramuka, futsal, basket, tenis meja, tari, dan rohis atau rohani Islam. Dari beberapa kegiatan ekstrakurikuler ini, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mendapat penghargaan dan menjadi juara di beberapa kategori. Hal ini juga sangat amat baik karena bukan hanya pengembangan diri dan melihat bakat siswa, tetapi juga motivasi untuk mengembangkan fasilitas dan sarana untuk bakat siswa ke depannya yang lebih baik lagi. Kemudian ada kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa kegiatan seremonial formal yang ada di SMA swasta PAB 8 Saintis ini ialah berupa upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin dan di beberapa hari nasional lainnya. Kemudian ada pengamatan atau observasi budaya sekolah yang ada di SMA swasta PAB 8 Saintis. Menurut hasil observasi, pelaksanaan kegiatan positif di sekolah ini sudah sering dilakukan dan sudah memberi dampak yang baik bagi sekolah. Beberapa kegiatan positif yang sering dilakukan adalah saat memasuki kelas, guru memberi salam dan diikuti oleh siswa memberikan salam juga. Lalu sebelum kegiatan belajar dimulai, maka siswa akan berdoa bersama. Siswa juga menyapa guru dengan bahasa yang sopan dan santun. Sekolah juga sangat menghargai tamu yang datang dan ramah kepada tamu. Siswa di sini juga memiliki tingkat disiplin yang baik serta guru juga memberikan contoh teladan yang baik bagi para siswa-siswi. Bab yang terakhir ada lampiran yang berisi tentang angket observasi keadaan sekolah dan proses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada dana sekolah. Berdasarkan hasil observasi bahwa ternyata sekolah SMA PAB 8 Saintis ini berada di belakang tepat setelah lapangan pertama, sedangkan lapangan yang pertama itu adalah untuk sekolah menengah pertama PAB 8 Saintis. Kemudian ada jurnal mingguan, surat izin PLP pertama, dan lembar pengesahan, di mana jurnal, surat, dan lembar pengesahan ini merupakan suatu bukti bahwa kami telah melaksanakan PLP dan sudah siap melaksanakan PLP. Selanjutnya ada dokumentasi lapangan, ruang capsek, dan ruang guru yang ada di SMA swasta PAB 8 Saintis. Kemudian ada ruang kelas, ruang OSIS, dan tata usaha. Ruang lab komputer dan kantin di SMA swasta PAB 8 Saintis. Kemudian ada ruang ibadah, perpustakaan, dan pos satpam dan toilet.
Selanjutnya di sini saya lampirkan dokumentasi bersama dosen pengampu sekaligus dosen pengantar kami, kemudian ada guru pamong dan kepala sekolah. Baiklah, maka dapat disimpulkan dari kegiatan PLP pertama yang dilaksanakan di SMA swasta PAB 8 Saintis selama durasi waktu 10 kali pertemuan, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah ini cukup baik. SMA swasta PAB 8 Saintis ini merupakan sekolah yang baru menggunakan kurikulum 2013 karena sebelumnya masih menggunakan KTSP 2006 pada pembelajaran. Perilaku siswa di sekolah ini menggambarkan siswa yang disiplin, bertanggung jawab, aktif, ramah, dan berkompeten di bidangnya. Kebiasaan yang mereka lakukan memang merupakan suatu kebiasaan yang sedang dibudayakan atau sudah membudaya. Dengan semua kebiasaan yang sudah dibudayakan atau sudah membudaya, diharapkan dapat mencetak, membentuk siswa ataupun siswi mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional nantinya dan menghasilkan peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan yang bermoral serta bertanggung jawab sesuai dengan visi dan misi dari SMA swasta PAB 8 Saintis. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan PLP ini, kami mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai situasi dan kondisi lingkungan di sekolah SMA swasta PAB 8 Saintis ini. Maka dari itu, kami berharap semoga hasil dari kegiatan PLP ini dapat berguna bagi observasi ketika berada di lingkungan masyarakat nantinya. Baiklah, sekian presentasi dari hasil laporan akhir PLP 1 yang dilaksanakan di SMA PAB 8 Saintis. Di sini saya ingin berterima kasih kepada seluruh rekan kelompok saya yang turut mengambil bagian dan berpartisipasi atas terjalannya PLP 1 dari awal hingga akhir. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu sekaligus dosen pengantar saya yaitu Bu Rohani SPD MSI yang telah mengantarkan kami dan mengampu kami pada mata kuliah PLP 1 ini. Kemudian saya juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di SMA swasta PAB 8 Saintis termasuk dari siswa, guru pamong, serta kepala sekolah, serta wakil kepala sekolahnya juga yang sudah menerima kedatangan kami untuk mengobservasi dengan sangat hangat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan maupun perbuatan atau perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih.